Bunda Maria, nama yang begitu lembut, namun memiliki kekuatan luar biasa di dalam sejarah keselamatan umat manusia. Ia bukan hanya sosok dalam lukisan atau patung. Ia hidup, hadir, dan bekerja dalam keheningan, menyertai gereja dari abad ke abad, mendampingi setiap anak Allah dengan kasih seorang ibu. Hari ini, mari kita renungkan 7 fakta rohani tentang Bunda Maria yang membuktikan betapa besar kasih-Nya bagi kita, umat Katolik yang Ia cintai dengan seluruh hatinya. 1. Bunda Maria hadir di setiap penderitaan manusia. Ketika Yesus tergantung di salib, Maria berdiri di bawahnya. Ia tidak menjerit, tidak berteriak, tidak memberontak terhadap kehendak Allah. Ia hanya berdiri, dalam diam, dalam air mata, dalam iman yang sempurna. Itulah sebabnya gereja memanggilnya Bunda Dukacita, ibu yang memahami setiap luka manusia. Ia tidak hanya menyaksikan penderitaan putranya, tapi juga memikul penderitaan dunia bersamanya. Ketika kita menangis dalam doa, ketika hidup terasa berat, Maria tidak memalingkan wajahnya. Ia mendekat, mendengarkan, dan memeluk kita dalam doa yang tak terdengar. Ia hadir di rumah sakit, di pemakaman, di kamar kecil tempat seorang ibu berdoa untuk anaknya. Kasih-Nya nyata, bukan dalam kata, tapi dalam kehadiran yang diam dan lembut. 2. Setiap penampakan Maria membawa pesan yang sama, doa, kasih, dan pertobatan. Sejak berabad-abad lalu, Maria berulang kali menampakkan diri, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengundang manusia kembali kepada Allah. Di Fatima, tahun 1917, ia menampakkan diri kepada 3 anak kecil dan berkata, "Berdoalah rosario setiap hari, agar dunia mendapat damai." Di Lourdes, Prancis, ia menampakkan diri kepada Santa Bernadette dan berkata, "Aku adalah yang dikandung tanpa noda." Ia mengundang umat untuk datang dan dimurnikan. Di Guadalupe, Meksiko, ia muncul bagi seorang pribumi sederhana Juan Diego dan meninggalkan citra dirinya di kain tilma, gambar yang hingga kini tak bisa dijelaskan oleh sains modern. Pesan dari semua penampakan itu selalu sama, kasihilah, bertobatlah, dan berdoa. Karena di dalam doa rosario yang sederhana, dunia dapat disembuhkan, dan hati manusia dapat diperbaharui. 3. Bunda Maria selalu menunjuk kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Bunda Maria bukan pusat iman kita, tapi jalan yang menunjuk kita kepada Kristus. Ia tidak pernah mencari hormat untuk dirinya sendiri. Di perjamuan Kana, ia hanya berkata, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah." Yohanes 2:5. Itulah inti seluruh devosi kepada Maria, bukan berhenti pada dirinya, tetapi menuju kepada putranya, Sang Juru Selamat. Ketika kita menghormati Bunda Maria, kita tidak menyembahnya. Kita hanya menghormati perempuan yang dipilih Allah sendiri untuk menjadi wadah keselamatan dunia. Ia adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan kasih Kristus yang tak terbatas. Maria selalu menuntun kita kepada Yesus. Ia tidak pernah berdiri di tengah-tengah antara manusia dan Tuhan, tetapi berdiri di samping kita sebagai ibu yang menuntun tangan anaknya menuju Bapa. 4. Bunda Maria adalah teladan kesederhanaan dan ketaatan sejati. Ketika malaikat Gabriel datang kepadanya, Maria tidak memiliki jawaban panjang. Ia hanya berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lukas 1:38. Kalimat ini sederhana, tapi mengubah sejarah dunia. Dari ketaatan seorang perempuan muda di Nazaret, datanglah keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dalam hidup sehari-hari, Maria hidup dalam kesederhanaan. Ia memasak, menenun, mengasuh anaknya, dan menjalani hidup seperti perempuan biasa. Namun, di balik kehidupan sederhana itu, ia menyimpan rahasia besar,
penyerahan total kepada kehendak Allah. Bagi kita umat Katolik, Maria mengajarkan satu hal penting. Iman bukan hanya kata-kata, tapi ketaatan dalam tindakan. Dan ketaatan sejati lahir dari hati yang penuh kasih, bukan dari rasa takut. 5. Doa Salam Maria memiliki kekuatan rohani yang luar biasa. Ketika kita mengucapkan Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, kita sebenarnya sedang mengulang sapaan malaikat Gabriel sendiri. Kata-kata itu bukan ciptaan manusia. Itu adalah sapaan surgawi, kalimat yang pertama kali diucapkan oleh malaikat kepada manusia di bumi. Setiap kali kita mengucapkannya dengan iman, kita membuka ruang bagi rahmat Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Dalam setiap rosario, Maria hadir, bukan sekedar simbol, tetapi ibu yang sungguh mendengarkan setiap butir doa yang keluar dari hati anak-anaknya. Rosario adalah jalan menuju kedamaian batin, karena di dalamnya kita berjalan bersama Maria, mengenang setiap langkah Yesus. 6. Bunda Maria selalu hadir bagi gereja hingga saat ini. Maria bukan hanya sosok masa lalu, ia hidup dalam hati gereja hingga sekarang. Ketika para rasul berkumpul di ruang atas menantikan turunnya Roh Kudus, Maria berada di tengah-tengah mereka. Ia berdoa, menunggu, dan menyertai lahirnya gereja pertama. Dan sampai hari ini, ia tetap menjadi ibu bagi gereja, mendoakan para imam, menopang keluarga yang berjuang, dan menenangkan umat yang terluka. Di setiap altar, di setiap kapel kecil, di setiap umat yang menyalakan lilin dan berbisik lirih, Maria hadir, berdoa bersama mereka. Ia tidak pernah meninggalkan gereja. Ia adalah Bunda Gereja, ibu dari tubuh Kristus di dunia ini. 7. Bunda Maria adalah tanda harapan bagi dunia yang sedang gelap. Dalam dunia yang dipenuhi kekerasan, peperangan, dan ketakutan, Maria hadir sebagai cahaya lembut yang tak pernah padam. Ia tidak datang membawa pedang, melainkan membawa doa, kedamaian, dan kelembutan kasih. Ketika dunia kehilangan arah, Maria menjadi bintang yang menuntun hati kita kepada Kristus, Sang Terang dunia. Ia menunjukkan bahwa kasih selalu menang atas kebencian, bahwa pengampunan lebih kuat daripada dendam, dan bahwa kerendahan hati adalah pintu menuju damai sejati. Dalam setiap zaman, dalam setiap bangsa, Maria menjadi tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia adalah Ratu Surga, tetapi juga ibu yang setia mendampingi setiap langkah anak-anak di bumi. Penutup, Bunda Maria bukan hanya tokoh suci dari masa lampau. Ia adalah ibu yang hidup, yang terus menuntun gereja dengan kelembutan dan doa. Setiap kali kita berdoa kepadanya, ia tidak mengambil doa itu untuk dirinya, tetapi membawanya langsung kepada putranya, Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan. Dan di dalam keheningan doa rosario, kita akan merasakan pelukan kasih seorang ibu yang berkata, "Jangan takut anakku, aku bersamamu. Aku akan menuntunmu kepada putraku, Yesus, sumber segala kasih dan keselamatan." Jangan lupa like dan komen apabila video ini bermanfaat untukmu. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.